Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, bertemu lagi dengan saya untuk mapel PKN khusus di kelas 11 SMK Bina Kusuma. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih sama ya, masih akan membahas tentang hak asasi manusia. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang makna HAM, baik itu pengertian menurut para ahli maupun hasil dari kesimpulan kalian masing-masing. Untuk pertemuan sekarang kita akan berlanjut ya. Kita akan mempelajari tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, tolong diperhatikan ya. Kita langsung saja ya ke penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu apa itu faktor internal? Yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri pribadi atau dalam diri seseorang yang hendak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi faktor internal itu adalah faktor yang ada dalam diri seseorang masing-masing. Terus apa saja sih yang termasuk ke dalam faktor internal yang menyebabkan terjadinya hak asasi manusia? Nah, yang pertama adalah adanya sikap egois ya. Apa itu egois? Nah, egois adalah sikap untuk mementingkan diri sendiri. Nah, jika seseorang sudah mempunyai sikap egois, secara langsung dia tidak akan menghargai kepentingan orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ini juga sama ya, masih termasuk ke dalam faktor internal. Jadi apabila seseorang rendah tingkat kesadarannya terhadap hak asasi manusia, secara otomatis dia tidak akan menghargai apa yang menjadi hak asasi manusia orang lain. Nah, yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Ini juga sama ya. Kalau misalkan seseorang tidak saling menghargai, secara otomatis akan timbul yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, saya ulangi dulu ya. Nah, jadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ada dua. Yang pertama internal dan eksternal. Yang termasuk faktor internal tadi ada tiga ya. Yang pertama sikap egois, yang kedua rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan yang ketiga sikap tidak toleran. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, apa itu faktor eksternal? Yaitu faktor-faktor yang adanya di luar diri manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja yang termasuk dengan faktor eksternal? Ini juga sama ya, ada tiga. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang bagaimana yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan? Nah, yang namanya kekuasaan itu kan bermacam-macam ya. Ada yang dari tingkat bawah ke tingkat yang tinggi. Sebagai contoh, misalkan seseorang yang mempunyai kekuasaan misalkan di tingkat desa, berarti secara otomatis dia kepala desa, menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, sehingga itu secara otomatis akan menimbulkan terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini juga sama ya. Jadi yang diharapkan itu aparat penegak hukum itu menindak tegas terjadinya kasus pelanggaran HAM. Jadi kalau misalkan ada oknum yang tidak tegas atau secara kasarnya ya dapat dinegosiasi oleh seseorang yang melakukan kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka itu juga sama akan menimbulkan terjadinya hak asasi manusia. Nah, yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Ini juga sama ya. Kalau misalkan seseorang yang ahli di bidang teknologi atau dikatakanlah IT, secara otomatis dia bisa menyalahgunakan kemampuannya itu sendiri ya untuk melakukan kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Nah, untuk sekarang sampai situ dulu ya materinya. Saya ulangi lagi, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada dua ya. Yang pertama ada internal dan yang kedua eksternal. Internal tadi ada tiga. Yang pertama sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga sikap tidak toleran. Yang kedua yang termasuk dengan faktor eksternal di dalamnya adalah yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Nah itu ya materi untuk sekarang. Tugasnya silahkan kalian catat ya apa yang saya sampaikan barusan. Cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.